dalam rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat itu tidak dipungut biaya atau gratis. Ini reguler semua atau ada jalur prestasi gitu? Sebenarnya kalau untuk yang pendaftaran saat ini semuanya jalur reguler. Namun apabila ada atlet berprestasi yang memang kita lihat prestasinya tersebut sampai tingkat mana. Jadi jangan percaya kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan panitia ataupun siapapun dengan iming-iming dia bisa memberikan jalan untuk masuk menjadi seorang prajurit. Halo Sobat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Di episode kali ini kita akan membahas tentang penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat atau biasa disebut dengan Werving. Apakah dalam persyaratan masih sama atau betul-betul ada perubahan? Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya, yaitu Waaspers Bidang Binpers dan juga Kadis Minpersat. Selamat datang Bapak izin. Terima kasih Mbak. Siap. Mohon izin Bapak, terima kasih sebelumnya telah hadir di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Untuk itu sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin berkenan untuk perkenalan secara singkat saja izin Bapak. Boleh. Siap. Saya dulu ya Mbak ya. Siap. Baik, rekan-rekan Kartika Podcast, perkenalkan nama saya Brigjen TNI Ade Roni Wijaya. Saya Waaspers Kasat bidang Renbinpers yang membidangi tentang kegiatan Werving ini, kebetulan salah satunya di mana kegiatan Werving ini adalah salah satu tugas dari staf Rendiaga dari staf Binpers. Demikian Mbak. Siap. Baik, mohon izin mungkin untuk Kadis Minpersat izin. Ya. Ini termasuk jabatan yang baru dalam Orgas TNI Angkatan Darat, betul ya Bapak? Ya, Mungkin betul. bisa dikenalkan sedikit secara singkat. Baik, terima kasih pemirsa. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Brigadir Jenderal TNI Edi Budiman. Kebetulan saya sekarang menjabat sebagai Kadis Minpersat. Jadi Kadis Minpersat ini singkatan dari Kepala Dinas Administrasi Personalia TNI Angkatan Darat. Ini adalah orgas baru sebagai kepanjangan tangannya nanti dari Spersat. Nah, berkedudukan langsung di bawah Bapak Kasat. Untuk supervisinya kami adalah supervisi dari Spersat. Demikian. Baik Bapak, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Untuk itu mungkin langsung ke pertanyaan poinnya Bapak izin. Ya. Dalam pembahasan penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat, Waaspers bidang Renbinpers. siap Binpers dan juga Kadis Minpersat ini kan mungkin bagi kami yang atau awam atau kurang mengetahui mungkin terdengar sama. Tapi namun sebetulnya apa tugas dan tanggung jawab mungkin dari kedua jabatan ini dalam perekrutan penerimaan TNI Angkatan Darat? Baik Mbak, jadi tugas dari kami dari Spersat khususnya di bidang personalia. Jadi tugas dari staf personalia Angkatan Darat adalah staf personalia Angkatan Darat memiliki tugas untuk menangani bidang personil mulai dari perencanaan. Jadi perencanaan personil ini dari mulai penyediaan tenaga, kemudian setelah mereka lulus untuk di penyediaan tenaganya, kemudian setelah itu kita didik. Setelah kita didik, mereka kita tempatkan atau biasa kita sebut pembinaan karir. Setelah pembinaan karir, kita rawat mereka. Setelah kita rawat, kemudian nanti apabila sudah mencapai masa pensiun, nanti kita pisahkan. Nah itu tugas dari staf personil Angkatan Darat. Tidak sampai di situ saja, nanti setelah pensiun pun apabila nanti suatu saat meninggal dunia dan lain sebagainya, itu tugas dari staf personil Angkatan Darat mendata para almarhum yang sudah meninggal tersebut untuk dimakamkan. Demikian Mbak untuk tugas dari staf personil Angkatan Darat. Siap. Jadi dari penerimaan sampai prajurit itu diterima sampai nanti pensiun kemudian meninggal dunia Ya, itu diurus betul. semua oleh bidang Personalia Angkatan personalia Darat. Betul Angkatan Mbak. Darat. Ya. Untuk Kadis Minpersat sendiri bagaimana izin dalam perekrutan penerimaan TNI Angkatan Darat? Sebetulnya kita ini kan dibentuk dalam rangka menjadi badan pelaksananya dari Spersat. Artinya dari semua persampaian tadi yang disampaikan oleh Waaspers bidang Renbinpers, jadi nanti kita sebagai
badan pelaksananya dari mulai kita merekrut prajurit sampai dengan mereka purna tugas dan meninggal dunia, mungkin seperti itu. Siap. Ya. Jadi sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya itu sebenarnya 11-12 sama, tapi Ya. sebagai perpanjangan tangan atau Ya. membantu izin. Ya, Betul, betul. seperti itu. Siap. Baik. Kalau untuk saat ini dalam penerimaan prajurit TNI AD, mungkin yang saat ini atau akan dilaksanakan apa nih Pak perekrutannya? Baik Mbak, dalam waktu dekat ini kebetulan kita sekarang sedang melaksanakan rekrutmen khususnya bagi Bintara dengan Tamtama. Bintara ini khususnya untuk tahun 2025 ini adalah melaksanakan rekrutmen Bintara gelombang kedua tahun anggaran 2025 dengan Tamtama gelombang ketiga tahun anggaran 2025. Ini saat ini sudah mulai pelaksanaan pendaftaran untuk Bintara ini sampai dengan tanggal 10 Oktober besok ini terakhir pelaksanaan validasi. Jadi diharapkan para calon untuk segera mendaftarkan diri karena memang kita bekerja dengan waktu karena saat ini mekanisme pendaftaran, jadi begitu mendaftar, validasi, langsung pelaksanaan seleksi. Jadi tidak menunggu validasi semua selesai, baru mereka melaksanakan seleksi, tidak, tapi makin cepat mereka memvalidasi, makin cepat juga mereka melaksanakan seleksi. Jadi untuk yang Bintara kita dahulukan, kenapa? Karena memang waktu pendidikan mereka lebih lama. Jadi setelah Bintara nanti seleksi dilanjutkan dengan Tamtama. Tamtama sekarang juga masih dalam tahap pendaftaran dan dilaksanakan nanti validasi. Setelah itu lanjut melaksanakan seleksi. Jadi kita bekerja dengan waktu. Jadi makin cepat pelaksanaan pendaftaran validasi, makin cepat juga pelaksanaan seleksinya. Demikian, Mbak. Baik, Waas. Izin kalau untuk alokasi penerimaan kira-kira ada berapa yang diterima tahun ini? Untuk alokasi penerimaan tahun ini kebetulan untuk Bintara kurang lebih sekitar 5.900 personil karena memang kita membutuhkan personil yang cukup banyak khususnya untuk Angkatan Darat karena memang sekarang ada pemekaran organisasi seperti kemarin kita lihat ada pemekaran organisasi Kopassus, kemudian pembentukan batalion dan lain sebagainya. Ini kita juga membutuhkan personil, kemudian untuk Tamtama kurang lebih sekitar 21.000. Jadi total penerimaan prajurit Angkatan Darat untuk gelombang ini kurang lebih sekitar 27.000. 27.000. Betul. Untuk Baik. Bintara dengan Tamtama. Itu kalau di Bintara kan ada koatnya izin Bapak. Nah, apakah itu sudah termasuk dengan penerimaan koat atau hanya yang cabang laki-laki saja? Untuk saat ini yang gelombang sekarang ini Mbak ya, untuk gelombang sekarang gelombang Bintara gelombang kedua tahun anggaran 2025 dengan Tamtama gelombang 3 tahun anggaran 2025 ini tidak menerima koat. Rencana ke depan tahun 2026 kita sudah mengalokasikan untuk penerimaan koat. Jumlahnya nanti akan kita sampaikan lebih lanjut karena masih dalam penghitungan anggaran tahun anggaran 2026, tapi yang jelas sudah kita alokasikan untuk penerimaan tahun 2026 ini ada penerimaan koat. Tapi untuk yang sekarang 2025 Bintara gelombang ketiga ini semuanya untuk laki-laki semua. Baik. Nah, Pak, terkait dengan adanya kita sempat dengar dan baca mungkin aturan terbaru dengan membahas batas maksimal usia maupun tinggi badan. Itu seperti apa izin sebenarnya? Ya, mungkin Pak Kadis terkait dengan batas usia ya. Jadi dengan adanya rekrutmen yang sekarang saat ini kita kan mengambil banyak baik Tamtama maupun Bintara. Jadi ada batasan usia, jadi ada penambahan yang semula 22 tahun itu menjadi 24. Itu tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya lah buat pemuda Indonesia yang berkompeten atau yang berkeinginan bergabung menjadi prajurit TNI supaya mereka tidak terbatas dengan batasan usia. Itu juga sebetulnya terkait dengan penambahan usia pensiun. Nah, sesuai dengan kebijakan dari pimpinan bahwa batas usia pensiun sekarang ditambah. Semula Bintara Tamtama itu 53 tahun, sekarang menjadi 55 tahun. Jadi menyesuaikan dengan usia saat mendaftar ya Pak, Ya. ditambah usianya. Untuk saat ini ya Mbak. Untuk saat ini. ya. Baik. Kalau untuk tinggi badan sendiri bagaimana izin?
kan ada pengurangan tinggi badan. Jadi sebenarnya bukan pengurangan tinggi badan ya. Jadi untuk Bintara tetap di 163 cm untuk Tamtama, karena memang kita tadi yang saya sampaikan, kita membutuhkan prajurit kurang lebih 21.000. Jadi memang tinggi badan kita saat ini lebih fleksibel. Jadi kita masih melihat postur badan ideal untuk menjadi prajurit. Nah, memang kita dari awalnya 163, kita turunkan menjadi 158 cm. Apalagi kita melihat kalau memang postur tubuh yang ada saat ini memang masih memungkinkan untuk menjadi prajurit, ya kita turunkan. Yang penting kita memiliki kualitas yang baik dari segi fisik, kemudian dari segi intelektual, kemudian dari segi kesehatan. Yang penting mereka masih memenuhi syarat seperti itu, ya kita turunkan. Tinggi badannya tidak ada masalah, yang penting mereka secara jasmani, kemudian kesehatan, semuanya memenuhi syarat. Jadi memang karena kita membutuhkan prajurit yang cukup banyak juga, ya agak kita lebih longgarkan. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Untuk itu karena banyaknya penambahan prajurit yang tadi dibutuhkan sekitar 27.000 ya Pak, Tamtama dan juga Bintara. Yeah. Bagaimana cara mungkin Waas maupun Kadis dalam publikasi kepada masyarakat agar sampai semua ke tatanan masyarakat? Jadi dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat, kita memanfaatkan satuan-satuan kewilayahan, dalam hal ini Kodim, Koramil, Agendam, Agenrem, itu untuk melaksanakan sosialisasi ke masyarakat. Mereka membuat flyer, membuat sosialisasi. Babinsa-babinsa kita kerahkan untuk menyampaikan kepada masyarakat, khususnya untuk generasi-generasi muda yang berminat. Apalagi kita ketahui bahwa kemarin-kemarin masih banyak yang belum beruntung, tidak terpilih. Kemarin juga ada mungkin yang daftar dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, atau kepolisian yang tidak terpilih, padahal mereka berpotensi sekali, sehingga bisa mendaftarkan diri ke Angkatan Darat. Kita membuka peluang, membuka kesempatan, ada waktunya, sehingga mereka bisa ikut mendaftar. Jadi kita manfaatkan kepada aparat teritorial untuk melaksanakan sosialisasi. Memang waktunya cukup mepet, tapi dengan ada waktu yang cukup mepet ini, saya harapannya banyak pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemuda di seluruh wilayah Indonesia yang berminat. Kebetulan sampai dengan saat ini, alhamdulillah untuk animo pendaftaran untuk Bintara cukup banyak. Kita kita terdaftar sampai dengan saat ini 35.000 yang sudah mendaftar dan tervalidasi. Kemudian untuk Tamtama kurang lebih sekitar 40-an ribu yang tervalidasi. Kita masih tetap melaksanakan membuka pendaftaran dan melaksanakan validasi. Harapannya sampai dengan batas waktu pelaksanaannya kita bisa melaksanakan kegiatan ini dan dapat menyaring semua personil yang kira-kira memenuhi syarat. Demikian, Pak. Baik. Dengan tadi jumlah yang disebutkan banyak sekali ya Pak, dengan tadi kan penerimaan 5.000 untuk Bintara. 6.000 untuk Bintara, dan yang mendaftar tadi sudah 35.000 berarti bersaing ketat, izin. Ya, kalau untuk Bintara memang persaingannya cukup ketat karena memang animonya cukup banyak. Mohon izin Pak, apakah ada jalur khusus mungkin seperti ini reguler semua atau ada jalur prestasi gitu? Sebenarnya kalau untuk yang pendaftaran saat ini semuanya jalur reguler, namun apabila ada atlet berprestasi yang memang kita lihat prestasinya tersebut sampai tingkat mana, bisa kita pertimbangkan. Tapi yang jelas ini semuanya reguler, tapi biasanya di dalam pendaftaran itu mencantumkan prestasi yang bersangkutan. Atlet apa, kayak tahun lalu ada atlet tingkat nasional, menjadi bahan pertimbangan kepada pimpinan apakah yang bersangkutan ini akan kita ikutkan untuk pendidikan atau tidak. Yang jelas itu menjadi bahan pertimbangan, namun yang jelas untuk saat ini adalah seluruhnya jalur reguler untuk pelaksanaan seleksi maupun pendidikannya. Baik, jadi semua jalur reguler, betul. Tapi kalau ada prestasi yang mungkin diselipkan
sebagai pertimbangan siap, saja. sebagai Izin. pertimbangan Ya. saja izin. Ya. Oke. Baik Pak. Kemudian bagaimana tentang penekanan pimpinan mengenai masuknya menjadi TNI Angkatan Darat? Mungkin di masyarakat ada stigma-stigma atau rasa-rasa ragu mau mendaftar karena mungkin berpikir harus bayar, harus keluar uang sekian dan sekian. Bagaimana izin? Ya, ya. Baik, mungkin kami jawab. Jadi memang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa dalam rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat itu tidak dipungut biaya atau gratis. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk rekrutmen itu tidak dipungut biaya. Mungkin kalau biaya-biaya untuk berkas-berkas mungkin ada, itu kan pribadi. Jadi saya himbau kepada masyarakat bila mana nanti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan panitia ataupun mungkin dari kalangan apa yang berusaha untuk menyampaikan dia bisa membantu untuk masuk prajurit, agar dilaporkan saja ke kami. Nanti kami tindak lanjuti, mungkin diproses secara hukum yang berlaku, supaya mereka nanti bisa jera ataupun tidak melakukan hal tersebut. Kemana nih Pak harus melapornya? Apakah tersedia di website mungkin nomor yang bisa dihubungi? Kami dari Spersat atau staf personil Angkatan Darat, khususnya di bagian staf Rendiaga, sudah membuka call center. Call centernya sudah ada, tertera di sana. Jadi semua pengaduan masalah werving atau penerimaan baik Bintara maupun Tamtama yang berkaitan dengan penerimaan ini bisa menghubungi langsung nomor pengaduan di 081 3105 0074. Ini semua jenis pengaduan yang berkaitan dengan werving silakan diadukan, terutama apabila yang menjanjikan, ya kalau ada yang menjanjikan bisa meluluskan dan lain sebagainya, ini tolong diadukan kepada kami. Kami berharap semakin banyak pengaduan yang datang, yang masuk kepada kami, tentunya ini menjadi bahan masukan dan akan kami tindak lanjuti. Tapi yang jelas harus disertai dengan bukti-bukti atau mungkin ada hal-hal yang memang menjadi bukti untuk diadakan pendalaman terkait dengan pengaduan tersebut. Kalaupun ada indikasi yang kira-kira menjurus ke sana, ke tindakan percaloan, kemudian tindakan pemerasan ataupun hal-hal yang merugikan calon, tolong dilaporkan kepada kami. Karena terus terang sesuai dengan petunjuk dari pimpinan, dalam hal ini Bapak Kasat, bahwa penerimaan prajurit Angkatan Darat sama sekali tidak dipungut biaya apapun juga. Jadi semuanya murni merupakan hasil seleksi dari calon. Jadi jangan beranggapan bahwa calon tersebut untuk tes kesehatan harus bayar, tes psikologi harus bayar, tes jasmani harus bayar, tidak. Semuanya sudah di-cover oleh negara. Mereka hanya tinggal melaksanakan tes secara maksimal. Hasilnya pun kelihatan di lapangan. Jadi jangan menyangka, saya kalau mau lulus harus bayar. Tidak ada seperti itu. Semuanya dilaksanakan secara gratis dan hasilnya pun kelihatan di lapangan. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Untuk itu jangan ragu ya Pak, untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon prajurit TNI Angkatan Darat. Betul. Dan bisa langsung dikontak ke nomor ini. Betul. Ini ada WhatsApp-nya izin ya Pak? Ini ada WhatsApp-nya. Ini justru nomor telepon WhatsApp. Kami lebih baik di WhatsApp karena di situ juga bisa menyampaikan bukti-buktinya. Karena kalau cuma telepon kan kita juga tidak tahu apakah ini telepon beneran atau cuman nipu atau jangan-jangan kita juga ditipu juga kan gitu. Tapi yang jelas semua jenis pengaduan pasti akan kita tindak lanjuti. Yang jelas disertakan dengan nama, kemudian siapa yang mengadukan, kemudian di mana, kondisi apa, jenis pengaduannya apa, ini tolong disampaikan kepada kami sehingga kami juga langsung bisa menindaklanjuti. Yang jelas saat itu diadukan, kami akan cross check ke bawah, kami akan tindak lanjuti semua jenis pengaduan. Baik Waas, jadi jangan khawatir. Betul. Bisa langsung mendaftarkan diri melalui website rekrutmen TNI Angkatan Darat ya, Pak? Untuk mendaftar silakan langsung melaksanakan pendaftaran melalui rekrutmen. Setelah pendaftaran langsung divalidasi dengan mendatangi ke Ajen Rem, Ajendam, maupun sekarang kita permudah karena memang kondisi masing-masing personil kan
belum tentu dekat dengan Betul. Ajen Kodam atau Ajen Korem. Silakan minta tolong ke Babinsa. Minta tolong ke Babinsa, Pak, saya mau mendaftar, memvalidasi, tolong dibantu. Kita sudah menyampaikan kepada para komandan Kodim untuk membantu calon-calon yang kira-kira jauh lokasinya dari tempat memvalidasi. Itu di Ajen Kodam, Ajen Korem, ini kan tidak semuanya dekat dengan tempat itu. Kalau mereka harus berangkat, tentunya membutuhkan biaya. Betul. Sehingga kita jemput bola lah, ibaratnya jemput bola, para pemuda-pemuda ini mendatangi Koramil, minta tolong memvalidasi, sehingga para Babinsa atau Danramil bisa langsung berkomunikasi dengan Ajen Dam maupun Ajen Rem yang ada. Demikian, Mbak. Baik, jadi kalau ada mungkin calon putra-putri prajurit TNI Angkatan Darat kesulitan dalam akomodasi atau transportasi, bisa langsung mendatangi Babinsa, izin begitu ya, Pak? Ya, kira-kira Dan begitu, tolong, Mbak. Ya. Baik, apakah itu maksudnya nanti bisa diantarkan ke tempat validasi? Bisa diantarkan ke tempat validasi, bisa, ataupun kalau kita kemarin menyampaikan sosialisasi kepada para Aspes Kotama, bisa melalui video call dengan menunjukkan ijazah, kemudian memfoto ijazah tersebut, mengirimkan kepada Ajen Kodam, sehingga mereka mempunyai checklist bahwa mereka benar-benar memiliki ijazah tersebut. Sehingga pada saat tes administrasi di Kodam, barang itu dibawa, ijazah yang sudah dilegalisir, kemudian SKCK dan lain sebagainya yang berkaitan dengan administrasi, mereka sudah terkonfirmasi memang memiliki barang tersebut. Demikian. Baik, Pak Asna. Kalau saya mundur sedikit tadi, izin membahas tadi untuk pelapor, bagaimana tentang kerahasiaan pelapor ini? Apakah aman gitu? Nggak, terkait keamanan ya, Siap. keamanan pelapor. Siap. Kalau keamanan pelapor, kita jamin bahwa siapa yang melapor pasti akan kita amankan. Karena ini tentunya feedback atau umpan balik dari masyarakat yang mau melaporkan kepada kita terkait pengaduan werving ini, tentunya pasti akan kita amankan. Kita tidak akan membuka siapa yang melaporkan, cukup ini akan menjadi bahan kepada kita bahwa terjadi sesuatu hal-hal yang tidak baik yang berkaitan dengan mencoreng nama baik Angkatan Darat. Yang kaitannya dengan pelaksanaan werving, kemudian terjadi praktek percaloan dan lain sebagainya di bawah, ini tentunya akan kita amankan. Mereka akan kita tutup, dalam artian siapa yang melaporkan akan kita amankan, kemudian siapa yang terlibat dalam proses itu, dalam praktek itu, tentunya akan kita tindak tegas. Yang jelas kita berkomitmen, pimpinan Angkatan Darat akan berkomitmen bahwa pelaksanaan werving ini seluruhnya harapannya bersih dari praktek-praktek KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jadi semuanya harapannya, karena kita memang membutuhkan prajurit-prajurit yang handal, yang mampu menjadi generasi penerus Angkatan Darat. Baik, mohon izin mungkin terakhir pesan-pesan untuk calon prajurit TNI Angkatan Darat yang ingin mendaftar, baik putra maupun putri, yang tahun ini memang tidak dibuka ya, Waas? Tahun depan. Tahun depan. Ya, betul. Bagaimana izin? Baik, yang pertama saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, jadi jangan percaya kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan panitia ataupun siapapun dengan iming-iming dia bisa memberikan jalan untuk masuk menjadi seorang prajurit. Jadi saya ulangi lagi, untuk masuk ke prajurit atau menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu tidak dipungut biaya ataupun gratis. Jadi pada seluruh calon agar menyiapkan diri mulai dari administrasi, kemudian kesehatan, jasmani, psikologi, dan lain sebagainya, supaya bisa mengikuti seleksi dengan baik dan bisa diterima oleh panitia menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi yang menentukan lulus tidak lulusnya calon itu adalah dirinya sendiri. Jadi bila mana mereka lulus berarti mereka memenuhi syarat, dan bila mana dia tidak lulus berarti memang tidak memenuhi syarat. Jadi kita akan mencari prajurit-prajurit yang tadi disampaikan oleh Waaspes Bidang Renbinpes yang terbaik, yang handal, yang siap menjadi generasi penerus TNI Angkatan Darat ke depan. Mungkin demikian Siap. yang kami Cukup, sampaikan. Bapak? Ya. Siap.
Mungkin Waas ada tambahan sedikit? Baik, sedikit tambahan kaitannya dengan penerimaan ini tadi sudah disampaikan oleh Kadismin Persat. Saya sedikit menambahkan. Jadi saat ini usia yang awalnya 22 tahun menjadi 24 tahun, tentunya Angkatan Darat masih membuka kesempatan yang kemarin sudah melewati batas usia untuk masih bisa bersaing dengan yang lain. Ya, harapannya apa yang kemarin kekurangan-kekurangan dari calon bisa diperbaiki sehingga kedepannya bisa bersaing dengan yang lain. Ya, jadi yang jelas tadi sudah disampaikan oleh Kadismin Persat bahwa penerimaan prajurit Angkatan Darat sama sekali tidak mengeluarkan uang, tidak dipungut biaya. Harapannya bisa bersaing, mengandalkan kemampuan, ya, dari mulai kesehatan, jasmani, psikologi, ya. Jadi harapannya masing-masing calon bisa menunjukkan yang terbaik. Itu saja mungkin tambahan dari saya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Waas dan juga Kadis atas informasi yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat yang ada di rumah, terutama terkait dengan adanya perubahan batas usia maksimal maupun tinggi badan bagi Tamtama maupun Bintara. Dan untuk adik-adik yang ada di rumah, segera daftarkan diri kalian menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Jangan ragu untuk mendaftar apabila ada calo-calo yang mengiming-imingi untuk bisa memasukkan kalian lolos menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Jangan percaya. Kalau kalian dikejar-kejar, jangan takut juga untuk melapor. Sudah ada nomor pengaduan di website, bisa dihubungi. Dan juga mungkin bagi kalian yang tahun kemarin misalnya sudah mendaftar tapi ingin mendaftar lagi namun terhalang di batas usia, sekarang sudah ada penambahan usia dari 22 menjadi 24 tahun, mungkin bisa ditumbuhkan lagi semangatnya, mendaftarkan diri lagi, jaga kesehatan, tetap semangat, minta restu orang tua, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat.